Pancasila. 5 sila yang hampir semua dari kita hafal di luar kepala. Diucapkan saat upacara, ditulis di buku pelajaran, dipasang di dinding sekolah dan kantor pemerintahan. Namun, pertanyaannya sederhana. Apakah Pancasila masih hidup dalam perilaku kita hari ini? Ataukah ia hanya tinggal slogan yang diulang tanpa makna? Para pendiri bangsa tidak merumuskan Pancasila sebagai hiasan kata. Mereka menaruh harapan besar di dalamnya. Harapan tentang manusia Indonesia, tentang keadilan, tentang persatuan, tentang kemanusiaan. Tetapi di zaman sekarang, banyak yang merasa nilai itu perlahan memudar. Meski terasa luntur, Pancasila belum mati. Ia masih hidup. Ketika kita memilih menghargai perbedaan, ketika kita menolong tanpa bertanya latar belakang, ketika kita adil meski tidak diawasi. Pancasila tidak menuntut kita menjadi sempurna. Ia hanya meminta kita menjadi manusia Indonesia yang bertanggung jawab. Mungkin kita tidak bisa mengubah negara dalam sehari, namun kita bisa menghidupkan Pancasila dalam satu sikap, satu keputusan, dan satu tindakan kecil hari ini. Karena sejatinya, Pancasila bukan milik masa lalu. Ia adalah harapan yang masih menunggu untuk diwujudkan. Sering kita menyalahkan zaman, teknologi, politik, keadaan. Padahal, Pancasila tidak pernah berubah. Yang berubah adalah cara kita memaknainya, kesungguhan kita mengamalkannya. Pancasila tidak luntur dengan sendirinya. Ia luntur ketika tidak lagi hidup dalam tindakan kita. Kerakyatan berarti kekuasaan dijalankan dengan hikmat dan tanggung jawab. Keadilan berarti kesejahteraan dirasakan bersama. Namun, realitas sering berkata lain. Rakyat kecil sering tidak didengar, kecuali jika mereka viral dan direkam kamera. Hukum terasa tajam ke bawah, tumpul ke atas. Keadilan menjadi barang langka, bukan karena Pancasila salah, tetapi karena manusianya lupa mengamalkan. Pendiri bangsa tidak pernah menjanjikan Indonesia sempurna, tetapi mereka berharap Indonesia berniat adil. Indonesia berdiri karena persatuan, bukan karena keseragaman. Namun hari ini, perbedaan pandangan dianggap ancaman lawan berpikir, diperlakukan seperti musuh. Identitas dipakai untuk saling menjatuhkan. Media sosial mempercepat perpecahan. Algoritma lebih menyukai konflik daripada dialog. Persatuan tidak runtuh karena perbedaan, tetapi karena ego yang tak mau mendengar. Para pendiri bangsa bermimpi tentang Indonesia yang bersatu dalam perbedaan, bukan tercerai karena perasaan paling benar. Kemanusiaan adalah inti Pancasila. Namun, justru disinilah luka bangsa paling terasa. Hari ini, empati semakin mahal. Komentar lebih kejam daripada perbuatan. Penderitaan orang lain sering dianggap hiburan. Kita terbiasa melihat ketidakadilan, lalu menggeser layar dan melanjutkan hidup seolah tidak terjadi apa-apa. Pendiri bangsa berharap Indonesia diisi manusia yang beradab, bukan sekedar cerdas, tetapi punya hati. Ketika rasa kemanusiaan memudar, maka Pancasila ikut terluka. Sila pertama menempatkan ketuhanan di posisi tertinggi. Namun, para pendiri bangsa tidak pernah menginginkan agama dijadikan alat pemecah. Hari ini kita sering melihat perbedaan keyakinan menjadi bahan hinaan. Ibadah dipolitisasi.
Agama dipakai untuk membenarkan kebencian. Padahal ketuhanan menurut Pancasila adalah iman yang melahirkan akhlak, bukan kemarahan. Jika seseorang rajin beribadah tetapi mudah merendahkan orang lain, maka yang hilang bukan imannya, melainkan nilai Pancasila dalam dirinya. Sila pertama menempatkan ketuhanan di posisi tertinggi. Namun, para pendiri bangsa tidak pernah menginginkan agama dijadikan alat pemecah. Hari ini kita sering melihat perbedaan keyakinan menjadi bahan hinaan. Ibadah dipolitisasi. Agama dipakai untuk membenarkan kebencian. Padahal ketuhanan menurut Pancasila adalah iman yang melahirkan akhlak, bukan kemarahan. Jika seseorang rajin beribadah tetapi mudah merendahkan orang lain, maka yang hilang bukan imannya, melainkan nilai Pancasila dalam dirinya. Pancasila lahir dari perenungan panjang, bukan dari ruang nyaman, melainkan dari masa penjajahan, penderitaan, dan ketidakadilan. Soekarno dan para pendiri bangsa memahami satu hal penting. Indonesia sangat beragam. Berbeda suku, agama, budaya, dan cara pandang. Karena itu, Pancasila dirancang bukan untuk memenangkan satu golongan, melainkan menyatukan semua. Pancasila seharusnya menjadi pedoman berpikir, pedoman bersikap, pedoman mengambil keputusan. Bukan hanya milik negara, tetapi milik setiap warga.